2-nya itu yang Hmm? definisi variabel. Nah, saya yang bab 2-nya itu gak pakai ini, Bu, gak pakai profil mitra. Di situ nilainya jadi kosong, Bu, di rubrik penilaian. Iya. Heeh. Karena gini, teman-teman, untuk peraturan terbaru ini, eh rubrik rubrik TA versi skripsi. Nah, ini. Ini, eh, Haikal ujian apa? Proposal apa itu? Hasil. Kenapa, Bu? Kamu ujian apa? Rubrik ujian apa? Proposal apa hasil? Sorry. Ujian proposal apa Sempro, ujian Bu, hasil? sempro, Bu. Sempro berarti ujian proposal ya? Iya, Bu. Ini. Jadi sudah ditambahkan ya. Terdapat penjelasan profil mitra berupa sejarah, kegiatan, lokasi, dan sebagainya. Gitu. Ujian hasil pun nanti juga sama. Ya, jadi tolong itu diperbaiki ya, Haikal. Iya, Bu, baik, Bu. Soalnya kemarin saya dapat nol, Bu, yang di situ. Soalnya nggak ada mitranya. Mm-mm. Nah, ini sebenarnya teman-teman apa namanya? Kalau kalian nggak menyesuaikan ini ya, seperti yang di UTS, kan saya suruh teman-teman untuk mengumpulkan progres ya. Dari hasil review gitu kan, ada banyak yang memang nggak sesuai dengan template gitu. Apalagi dengan template yang sekarang gitu. Tolong itu nanti disesuaikan ya. Sebenarnya teman-teman di bab 2 itu ada profil mitra berupa sejarah, kegiatan, dan lain-lain. Itu meskipun kalian menggunakan template yang lama, itu idealnya harus dicantumkan. Kalian itu melakukan penelitian di mana? Kalau misalnya, Bu, saya penelitiannya bukan turun lapangan, tapi saya menganalisis media sosial. Nah, ada profilnya, harus ada pembahasan mengenai media sosial itu, ya. Bu, saya menganalisis data, eh, apa namanya, analisis konten gitu kan, dari komentar YouTube atau apa. Nah, itu juga harus ada YouTube apa ya yang kalian analisis. Nah, itu juga harus dijelaskan di bab 2. Sebenarnya begitu, teman-teman. Jadi, ketika ada template terbaru, ini sebenarnya teman-teman nggak terlalu shock ya. Karena memang ini diperjelas lagi di template yang sekarang bahwa ini harus ada profil mitranya begitu. Supaya memang membuktikan penelitian ini nyata benar-benar dilakukan ya. Jadi ada dampak untuk masyarakat begitu. Oke? Oh, oke. Ramadan Putra. Bu, kalau bukan yang berdampak aman kan, Bu? Nah, maksudnya sebentar. Dari Sayip dulu, maksudnya kalau bukan yang berdampak aman kan, Bu? Hmm, Sayip penelitiannya apa memang publikasi? Sayip Project? Eh, Sayip Project ini kayaknya tinggal sidang ya, seingat saya. Anaknya Bu Tiffany, benar nggak? Sayip bisa dengar suara saya nggak? Nah, pokoknya buat Sayip ya, tolong nanti bisa dikonfirmasi ke Bu Tiffany karena memang ada template-template terbaru ya. Jadi kayaknya kamu harus menyesuaikan deh supaya nanti sidang akhirnya nggak kena apa namanya revisi ya. Betul. Oke, Ramadan Putra, bisa dengar suara saya? Ramadan atau Haikal? Ini Ya, penelitiannya di Bu. mana? Haikal penelitiannya di mana? Saya penelitiannya di ini, Bu, di apa? Di punya teman, Bu. Sebentar, ini harus diluruskan nih. Em, lokasinya apa? Jadi kan teman saya punya ini, Bu, ya, punya perusahaan.
Mm. Nah, dia menaungi jasa jasa ini Bu, agensi gitu. Oke, terus agensi apa? Agensi marketing Bu. Mm-mm. Bidang? Bidang marketing. Maksud saya gini, fokusnya marketing apa? Oh, kalau saya fokusnya ini Bu buat eh, buat websitenya untuk pendaftaran online gitu Bu. Sorry. Di marketingnya teman kamu nih, gitu ya. Misalnya gini, Bu, ini marketing perumahan, ini marketing produk kecantikan, ini marketing em, baju, misalnya kayak gitu. Itu apa? Haikal, Haikal? Oh, salah Bu, punya saya mah ini Bu, pendaftaran kelas online-nya Bu, kayak learning gitu. Oh, oke, oke. Berarti em, teman Haikal punya semacam kursus gitu, kursus online. Iya Bu, betul Bu. Nah, sebenarnya nanti yang jadi profil yaitu ya, Haikal. Kursus online-nya itu dirahasiakan nggak lokasinya? Atau boleh disebutkan? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Suaranya kurang terdengar jelas Bu. Ya, lokasinya bisa boleh disebutkan atau harus dirahasiakan. Ada Bu kantornya di Cibubur Bu ada. Mm-mm. Tapi ketika Haikal izin nih sama mitranya ya, sama teman Haikal. Nah, itu dia bersedia nggak kalau dicantumkan gitu loh namanya. Nama, Oh, bersedia Bu dia Bu. oh, oke. Ya, kalau dia bersedia berarti di judul ada lokasinya. Ada Bu. Oke. Misalnya kursus X gitu ya, tempat kursus X. Jadi di sini kamu bisa menjelaskan di bab 2-nya tempat kursus X. Nah, tempat kursus ini tuh dia bergerak di bidang apa, kapan eh, berdirinya, kemudian kalau misalnya ada bukti pendirian ya, jadi SK pendirian, kemudian izin pendirian atau yang lain-lain lah ya, yang dari pemerintah atau memang dia menjelaskan bahwa bukti ini loh kalau apa namanya kursusan ini itu legal, itu juga bisa dicantumkan. Kemudian visi misi, ya. Kemudian dia itu mendaftar program apa saja, jumlah mahasiswanya sekarang itu, siswanya ya berapa sampai saat ini, kayak gitu, Haikal. Ya, Oh ya, baik Bu. hmm, gitu. Kalau misalnya kamu belum bikin bab 2-nya ya, jadi bisa ditambahkan itu. Ya, oke, cukup, Haikal. Cukup Bu, terima kasih Bu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ya, Alvin, Alvin, Alvin jadi raise hand nggak? Ini suara saya cukup kecil nggak ya, teman-teman? Ya, Alvin. Nanti Bu, mic-nya nggak bisa. Oh, oke, oke, oke. Ya. Nah, oke. Yang lain ada pertanyaan? Udah cukup jelas? Nah, oke ya. Jadi itu teman-teman. Karena memang ini adalah template yang terbaru, jadi silakan nanti disesuaikan. Ya, kalau misalnya teman-teman Bu, saya sudah ujian hasil, tinggal sidang akhir. Bagaimana? Ikut menyesuaikan. Ya, karena kalau misalnya nggak ada satu poin aja itu jadi catatan revisi ya oleh dosen pengujinya gitu. Dan insya Allah memang rubrik ini yang dipakai teman-teman memang begini ya, suka suka tiba-tiba dadakan gitu loh. Makanya kenapa kelas TA ini ada gitu supaya teman-teman nggak ketinggalan informasinya ya. Oke, cukup teman-teman, cukup ya. Oke. Nah, ups.
Kalau cukup, kita bahas lanjutan dari diskusi kita sebelumnya ya tentang, oke, nih. Kalau kemarin kita bahas tentang penyusunan bab 4 ya. Jadi bagaimana untuk menyusun implementasi dan evaluasi. Jadi intinya di bab 4 itu adalah bagaimana hasil dari penelitian teman-teman ya. Yang di bab 4 ini disusun akan banyak gambar dan tabel ya. Jadi itu harus dideskripsikan. Oke. Nah, untuk sekarang, mana ya? Bentar. Nah, untuk sekarang kita akan melanjutkan ya tentang pengumpulan data dan teknik pengambilan sampel ya. Oke. Ini proses penelitian ya, teman-teman. Jadi bukan bukan eh, tahapan penelitian yang harus atau disesuaikan dengan bab 3 teman-teman. Enggak ya. Jadi ini sebenarnya beberapa hal penting dalam proses penelitian yang teman-teman harus cek lagi di TA-nya itu ada enggak gitu ya. Jadi yang pertama itu menyusun rancangan awal penelitian ya. Jadi saya yakin semua di sini itu proposalnya sudah jadi ya. Jadi bab 1, 2, 3 itu sudah fix. Kalaupun kalau misalnya teman-teman baru ikut ujian yang sesi 1 kemarin, ya, tapi paling enggak proposalnya sudah diujikan. Ya, jadi teman-teman itu sudah punya rancangan awal penelitian. Kemudian di sini saya yakin semua sudah punya lokasi penelitian, ya. Dan itu di latar belakang sudah harus dijelaskan. Kenapa memilih lokasi tersebut? Ada permasalahan apa? Lebih jauh untuk lokasi penelitian ini itu teman-teman bahas di bab 2. Ya, tadi yang sesuai dengan pertanyaannya Haikal. Ya. Kemudian setelah menentukan lokasi penelitian, teman-teman tanyakan apakah boleh melakukan penelitian di situ. Nah, teman-teman sudah harus membuat surat izin penelitian. Ya. Nah, surat izin penelitian ini teman-teman yang sudah kalian bikin, kalian pegang, ya, tolong nanti di-scan dan itu bisa dilampirkan pada TA kalian masing-masing. Ya. Nah, dengan kita sudah menyerahkan surat izin penelitian ke lokasi, itu salah satu manfaatnya adalah kita akan mudah untuk melakukan pemilihan informan atau responden. Ya, pasti kita butuh yang namanya informan atau responden. Nah, untuk memilih jumlah informan atau responden itu nanti akan kita coba uraikan pada pembahasan teknik pengambilan sampel. Ya, kemudian ketika kita sudah mendapatkan informan atau responden, ya teman-teman harus menjaga etika penelitian. Etika penelitian itu apa, Bu? Gitu kan? Etika penelitian itu sikap penelitian dengan dalam mencari responden ya. Jadi merespon jawaban dari informan dan tidak melanggar aturan di lingkungan tersebut. Gitu. Jadi memang benar-benar respondennya misalnya saya membutuhkan 50 responden. Kemudian saya hanya menemukan 35 responden yang bersedia. Gitu. Ya sudah, kita nggak perlu maksa untuk mendapatkan 50, tapi ya udah cukup 35 itu. Ya, dan di mana nanti di laporan TA-nya dituliskan juga bahwa responden dari penelitian kalian itu sebanyak 35. Ya. Sebenarnya kan kurang nih. Target kalian kan 50, tapi dapatnya 35. Nah, catatan-catatan kekurangan yang ada di apa namanya penelitian teman-teman itu bisa dimasukkan ke dalam saran. Ya, jadi misalnya dalam penelitian ini respondennya itu kurang sehingga hasilnya mungkin belum hasil penelitian
kurang maksimal. Jadi untuk saran ke depannya, peneliti selanjutnya bisa menambahkan waktu penelitian atau apa ya, sehingga target informan atau responden itu bisa terpenuhi. Gitu. Oke? Nah, kemudian yang terakhir adalah menentukan waktu penelitian. Jadi, teman-teman harus memastikan bahwa melakukan pencarian data ini sesuai dengan waktu yang dituliskan dalam surat izin penelitian. Kalau misalnya 6 bulan, ya udah 6 bulan. Nah, kalau misalnya, 3 bulan, ya 3 bulan. Ya, kalau misalnya, Bu, ternyata saya butuh waktu lagi, ya apa namanya, bikin surat izin lagi, ya, atau melaporkan ke lokasi, ya, karena memang datanya belum terkumpul secara maksimal, jadi minta izin untuk ditambahkan waktunya, begitu. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Cukup jelas? Ya. Nah, ini hal penting dalam proses penelitian ya, dan jangan lupa untuk selalu melihat apakah di TA saya itu sudah ada hal-hal seperti ini. Jadi ada surat izin penelitian, ada lokasi dulu ya, ada lokasinya, surat izin penelitian, kemudian berapa banyak informan atau responden yang kalian dapatkan, dan itu harus ada di laporan TA. Ya. Nah, eh ada kasus ya, teman-teman, misalnya nih. Em, dan ini sudah jadi warning juga ketika teman-teman belum menemukan lokasi penelitian dan memilih NF menjadi lokasi penelitian ya. Karena lokasi NF itu sudah jenuh, banyak yang eh, meneliti di NF dengan objeknya ya itu-itu saja, tapi metodenya beda dan lain-lain ya. Sebenarnya untuk NF itu kan teman-teman memilih karena kemudahan gitu ya untuk diizinkan melakukan penelitian di situ. Tapi ternyata aturannya sekarang adalah penelitian yang menggunakan objek NF sudah mulai dibatasi. Gitu. Malah bisa jadi untuk TA semester depan itu sudah nggak boleh melakukan penelitian di NF lagi. Ya, teman-teman itu jadi catatan ya. Saya ingat gara-gara ada pertanyaan ini. Gitu, ya. Jadi, Bu, gimana ya, Bu, kalau saya melakukan penelitian di NF, tapi ternyata saya sudah nggak bisa cari data, gitu kan. Saya harus nyari datanya di perusahaan lain. Atau gimana ya, Bu, solusinya, gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, hal ini itu bisa kalian sampaikan ke dosen pembimbingnya, ya. Kenapa? Karena dosen pembimbing yang harus bertanggung jawab terhadap pemilihan lokasi selanjutnya. Tuh. Gimana nih, Bu? Kalau nggak ada respon nih dari dosen pembimbing, sedangkan penelitian ini harus segera dijalankan, gitu kan? Karena kalau nggak gitu ya saya nggak lulus-lulus, gitu. Ya, oke. Paling cepat ya memang harus cari data di tempat lain, gitu, dengan kasus yang sama. Ya, misalnya, Bu di kampus NF gitu. Oke, mungkin bukan di dalam kampus ya, tapi di ranah sekolah memungkinkan nggak? Gitu. Kalau misalnya di ranah sekolah memungkinkan ya sudah. Sama-sama satu bidang ya, maksudnya bidang pendidikan, tapi mungkin lokasinya ini yang berbeda. Ya, kalau misalnya nggak bisa gimana, Bu? Nah, itu harus disampaikan ke dosen pembimbingnya, ya, supaya nanti bisa dosen pembimbingnya bisa mengarah. Gitu. Ya, karena kan saya nggak tahu nih judulnya apa, kemudian bisa dialihkan kemana, itu juga saya belum paham ya detail. Tapi kalau misalnya memang Bu di NF ada kejadian begini, gitu kan? Nah, iya, karena memang di NF itu kayak istilahnya sudah jenuh, gitu ya. Jadi memang kebijakannya adalah
untuk penelitian yang di NF yang sudah dilakukan berkali-kali lah ya. Maksudnya apa ya, di sistem informasi mungkin ya, yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di NF itu kayaknya udah di stopin deh gitu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, cukup? Nah, oke ya. Kalau cukup, kita next. Nah, kita berbicara data ya, karena memang di bab 4 itu kita mengolah data. Data ini banyak banget nih ya, apa namanya, definisinya. Tapi saya baca satu aja ya, teman-teman nanti bisa searching sendiri gitu kan. Jadi kalau menurut KBBI, data itu kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian. Biasanya dalam bentuk angka, teks, atau gambar, dan dapat diolah serta dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut. Ya, jadi memang Bu, kenapa kita mengumpulkan data? Iya, karena data ya fakta, informasi. Bentuknya angka kalau kita mengambil analisisnya pakai kuantitatif. Kalau misalnya kita kualitatif berarti teks ya atau hasil wawancara, hasil pendapat. Nah, seperti itu. Ya. Untuk pengumpulan data penelitian sendiri sebenarnya mungkin beberapa teman sudah mencantumkan ini ya di bab 3 ya. Untuk pengumpulan data penelitian ada apa aja? Yang pertama ada studi literatur ya. Studi literatur itu apa, Bu? Gitu kan. Jadi ketika kita melakukan pencarian, membaca, mencatat gitu ya dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu atau teori-teori yang berkaitan dengan penelitian kita dari berbagai referensi. Referensi ini harus yang kredibel ya, teman-teman. Jadi jangan mengambil dari Wikipedia gitu, nggak boleh ya, nggak disarankan. Jadi ambilnya ya dari jurnal penelitian, kemudian buku teks, ya, skripsi, kemudian laporan hasil penelitian lah, proceeding gitu ya. Kemudian kalian coba kelola gitu kan, apa namanya, untuk mendukung hasil penelitian kalian. Ya. Yang kedua, studi literatur itu juga merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, ya, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Ada juga yang bilang studi literatur itu mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah ditulis dan dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya. Jadi, ketika kalian menuliskan eh, pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi literatur, ya, kalian jelaskan buku apa yang kalian pakai, teori apa yang kalian pakai, penelitian apa yang kalian gunakan, dan itu referensinya, hasilnya, hasil penelitiannya itu seperti apa. Ya, jangan lupa ketika kita mengutip itu harus diparafrase. Ya, Bu, kalau saya parafrasenya menggunakan AI gimana? Saya nggak menyarankan, ya, karena eh, ketika kita nggak pinter-pinter mengolah lagi nih data yang diberikan AI, kata-kata yang tersusun itu ternyata nggak membumi, teman-teman ya. Jadi bukan bahasa mahasiswa banget gitu. Takutnya adalah itu nanti akan jadi bumerang kalian ketika eh, sidang akhir. Ya, ketika penguji akan menanyakan, ini maksudnya apa? Terus kalian nggak paham, ya nggak jadi lulus dong, gitu ya. Jadi saya sarankan adalah teman-teman benar-benar baca literatur yang teman-teman temukan. Gitu. Oke, paham ya, teman-teman ya? Oke, kita next, studi literatur. Nah, observasi, ya, observasi ini adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik, ya,
terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian yang dilakukan untuk memperkuat data penelitian yang dikumpulkan. Jadi teman-teman melakukan observasi, lihat kondisi lapangan seperti apa, ya, apakah kondisi, mungkin observasi ini biasanya dilakukan di awal ya. Di awal penelitian, kalian melihat fenomena apa yang ada di lingkungan tersebut. Observasi ini bisa jadi data pengumpulan penelitian. Misalnya, kalian melihat suatu fenomena di lokasi tersebut, oh ternyata di sini memang masyarakatnya masih nggak melek IT, nggak bisa menggunakan teknologi. Jadi mereka nggak bisa menggunakan aplikasi ini secara maksimal. Nah, itu juga bisa dimasukkan ya, teman-teman. Jadi observasi itu melakukan pencatatan secara sistematik ya. Nanti kalian bisa foto ya, menampilkan foto atau eh, memberikan catatan bahwa pada saat pembagian kuesioner masih banyak yang menanyakan ini fungsinya fitur ini apa. Terus masih menjelaskan kenapa ada fitur ini bla 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 gitu. Itu hasil dari observasi teman-teman ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Nah, yang ketiga, kuesioner. Ya, ini yang sering banget dilakukan teman-teman mahasiswa, khususnya ketika mencoba untuk menguji aplikasinya. Menggunakan apa? Kuantitatif. Saya membagikan kuesioner, Bu. Gitu kan. Nah, kuesioner sendiri itu sebenarnya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi perangkat pertanyaan tertulis ya, yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jadi, teman-teman ketika menyusun kuesioner, kan, pertanyaan-pertanyaan penulis tertulis, ketika teman-teman menggunakan skala Likert, ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Rojul, gitu kan, di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa untuk menyusun kuesioner dengan skala Likert artinya pendapat ya. Jadi itu bukan berupa pertanyaan, tapi pernyataan. Nah, misalnya, PowerPoint ini cukup menarik. Setuju, tidak setuju, cukup, atau bagaimana ya skala Likert yang kalian gunakan. Gitu. Tapi kalau pertanyaan, apakah PowerPoint ini cukup menarik? Nah, jawabannya adalah kalau nggak iya, ya tidak, gitu ya. Itu. Jadi ketika membuat kuesioner dengan skala Likert, pastikan itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Oke. Nah, Bu, apa bisa dalam satu kuesioner ada pertanyaan dan pernyataan? Oh, nggak bisa. Ya, karena itu nanti nggak bisa diolah. Kalau misalnya menggunakan skala Likert berarti berupa pernyataan semua. Ya, tapi kalau misalnya saya nggak pakai skala Likert tapi skala yang lain dengan mengukur jawaban ya tidak gitu. Oh, berarti itu eh, menggunakan pertanyaan ya. Tapi kebanyakan mahasiswa TI itu menggunakan skala Likert yang artinya adalah kuesioner itu berupa pernyataan ya. Nah, penyebaran kuesioner kalau dilakukan secara luring ya berarti teman-teman menyebarkan angket gitu ya. Bisa juga dilakukan secara daring melalui Google Form. Paling enak adalah menggunakan Google Form. Karena apa? Untuk memastikan bahwa semua poin-poin pertanyaan atau pernyataan itu sudah terjawab oleh responden kita. Ya, Bu, kalau saya menyebarkan angket, ya, jadi kertas kuesioner gitu gimana? Ya nggak apa-apa, tapi sebelum meninggalkan responden itu pastikan kalau pertanyaan di jawaban di semua pernyataan atau pertanyaan semua terisi, gitu, ya. Nih, poin pentingnya. Kemudian yang terakhir itu wawancara. Ya, wawancara ini
Cara untuk menggali data dari informan melalui komunikasi secara lisan. Ada wawancara terstruktur dan wawancara nggak struktur. Kalau wawancara terstruktur, itu informannya udah ditentukan dan diketahui ya. Nah, ini apa namanya? Teman-teman sudah harus menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap informannya. Gitu. Jadi, teman-teman sudah menentukan bahwa oh ini yang akan saya wawancarai dengan 10 pertanyaan. Gitu ya. Tapi kalau nggak terstruktur, jadi lebih lebih alami ya wawancaranya. Jadi ngikutin. Saya hanya menyediakan 3 pertanyaan penting, gitu kan, yang untuk menjawab penelitian saya. Nah, tapi kalian bisa melakukan wawancara itu selama 1 sampai 1,5 jam misalnya ya. Padahal berbekal hanya 3 pertanyaan inti gitu. Karena apa? Kalian wawancaranya nggak terstruktur atau kalian ingin menggali lebih detail jawaban informannya itu seperti apa gitu. Nah, wawancara nggak struktur ini biasanya di ilmu-ilmu sosial ya, teman-teman. Kalau teman-teman di sini kebanyakan sih menggunakan kuesioner ya, gitu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan ada pertanyaan untuk pengumpulan data penelitian? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita next. Bahwa kita harus tahu nih lokasi kita di mana ya, karena dengan begitu kita tahu populasinya siapa sih, gitu kan di lokasi tersebut ya. Nah, populasi itu siapa apa sih Bu gitu? Populasi itu adalah keseluruhan orang atau kasus atau objek di mana hasil penelitian itu akan digeneralisasikan. Contohnya, populasi dosen STNF gitu ya. Kita tahu bahwa di STNF itu ada 3 prodi ya, TI, SI sama eh, bisnis digital ya. Populasi dosen itu siapa Bu? Berarti ya hanya dosen-dosen di 3 prodi itu ya, semuanya. Kalau kalian bilang saya ngambil penelitian ini hanya di mahasiswa saja, berarti populasinya adalah mahasiswa STTNF saja ya. Dari semester 1 sampai semester terakhir yang aktif khususnya ya, bukan statusnya DO gitu kan. Kemudian kalau kalian melihat oh atau mengambil gitu ya populasinya Civitas Akademika STTNF. Yang namanya Civitas Akademika STTNF itu banyak teman-teman. Mulai dari bagian admin, BAAK, bagian tata usaha, LPPM, perpustakaan, dosen, kemudian mahasiswa, ya, bagian keuangan. Nah, itu Civitas Akademika, ya. Nah, gimana Bu untuk mengambil sampel-sampelnya? Ya, teman-teman eh, tentukan dulu populasinya, ya. Kalau sudah ditentukan, baru mencari sampel. Sampel itu adalah bagian terpilih dari populasi yang dipilih melalui metode sampling dengan tujuan menyelidiki atau mempelajari sifat-sifat tertentu dari populasi. Ya, maksudnya adalah misalnya, Bu, saya ngambil populasinya dosen STNF, ya, di mana kita mengumpulkan dosen-dosen dari 3 prodi. Kita ngambil sampelnya, ya sudah, ada berapa banyak dosen di 3 prodi itu. Kita mau mengambil berapa sampelnya, ya. Oke, sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Cukup jelas nggak? Semoga bisa ya. Nah, ini penting untuk teman-teman ketika nanti juga menentukan sampel penelitian kalian. Ya, kalian pakai populasinya siapa gitu. Kemudian eh, sampelnya siapa.
ya, dan berapa banyak gitu. Ya, kalau kita ibaratkan gini, very simple, gitu kan. Jadi dari sekian banyak orang, ini termasuk populasi ya, populasi orang di satu eh, wilayah, gitu kan. Kemudian kita hanya mengambil sampel atau hanya sedikit orang ya, yang kira-kira eh, dia itu bisa mewakili keseluruhan, ya, entah jawaban, entah pendapat seperti itu. Bu, ini beda nggak antara kuantitatif atau kualitatif? Iya beda. Kalau kalau teman-teman menggunakan metode analisisnya adalah kuantitatif, ya, jadi hasilnya itu bisa digeneralisasikan. Tapi kalau kualitatif enggak ya, karena kualitatif itu lebih ke point of view-nya masing-masing pribadi. Jadi hasilnya nggak bisa digeneralisasikan. Ya, oke. Ada pertanyaan? Oh, nah, ini sampel ya teman-teman. Jadi untuk penyebutan aja, jangan sampai ke bolak-balik ya. Kalau misalnya teman-teman itu fokusnya ke penelitian kuantitatif, jadi penyebutannya adalah responden, ya, orang yang merespon kuesioner teman-teman. Tapi kalau kualitatif itu informan, ya, orang yang memberikan informasi. Apalagi teman-teman kan kalau kualitatif wawancara, ya, jadi siapa informannya, siapa orang yang memberikan informasi. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi jangan kebolak-balik ya. Ketika teman-teman itu entah bertanya atau menjawab saat sesi ujian nanti, ditanya berapa banyak respondennya. Oh iya, karena kalian menggunakan kuantitatif. Iya, responden saya sekian, Pak. Gitu ya. Dasarnya apa? Nah, itu juga kalian jelaskan. Berapa banyak informannya dengan kualitatif? Biasanya informannya nggak banyak ya, teman-teman. Mungkin sekitar 3 atau 5. Gitu. Eh, 3 orang, Pak, atau 5 orang, Pak. Nah, alasannya kenapa? Itu kalian bisa apa namanya deskripsikan pada TA kalian masing-masing. Oke, TA sampel. Nah, teknik pengambilan sampel ini ada banyak ya teman-teman. Jadi secara secara eh, umum kita dalam pengambilan sampel itu ada probability sampling, ada non probability sampling. Nah, ini hanya contoh aja. Sebenarnya ada banyak lagi dan teman-teman bisa bisa mencari sendiri ya, mana teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan penelitian kalian. Apakah probability atau non probability? Kalau probability itu yang mana? Kalau non probability itu yang mana? Ya, oke. Probability sampling itu apa sih, gitu kan? Nah, jadi probability sampling itu setiap anggota populasi itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, gitu. Ya, ketika kita punya populasi dosen STTNF. Nah, setiap anggota populasinya itu ada kesempatan untuk kita tarik menjadi informan atau responden kita. Ya. Dan di sini probability sampling hasilnya itu dapat digeneralisasikan dari karakteristik sampel menjadi karakteristik populasi. Ya, jadi jawaban dari beberapa responden itu bisa digeneralisasikan di populasi tersebut. Begitu. Ya, misalnya untuk pengujian satu aplikasi, ya, teman-teman punya 100 responden. Ya, responden berarti kuantitatif, ya. Di mana hasilnya melalui pengujian SUS itu hasilnya baik, ya. Berarti hasil penelitian teman-teman itu bisa digeneralisasikan untuk semua populasinya. Gitu. Ya. Sampai sini bisa dipahami nggak, teman-teman? Ya, semoga bisa ya. Nah, ups. Tapi kalau non-probability sampling itu tidak memberikan kesempatan yang sama bagi anggota populasi untuk jadi sampelnya. Gitu.
Nah, di non-probability sampling itu biasanya kita memilih sampel-sampel mana yang karakteristiknya bisa eh, kira-kira menjawab penelitian kita, menjawab rumusan penelitian kita, ya. Dan ini nggak bisa dibuat generalisasi. Ini biasanya kualitatif ya. Nah, probability sampling contohnya ada simple random sampling. Ini pemilihan pengambilan sampelnya dari populasi acak ya, nggak ada aturan. Jadi dianggap semuanya, semua orang di populasi tersebut punya kesempatan yang sama untuk menjadi responden, gitu. Karena populasinya homogen. Misalnya dosen, ya, homogen ya. Yang penting dosen di NF. Mahasiswa, ya, mahasiswa S1, STTNF. Jadi ya mahasiswa prodi TI, prodi SI, prodi bisnis digital itu masuk pada populasi kalian. Nah, cara dalam menentukan sampel ini gimana? Ada undian, bilangan tabel random, atau dengan menggunakan komputer untuk mengacak. Ya, Bu, hitungannya gimana? Nah, teman-teman bisa cek sendiri. Ya, untuk perhitungan penentuan eh, sampel itu seperti apa? Ya, ada yang pakai rumus Lovin, ada yang Lemonsow, gitu kan? Nah, ada syarat-syarat yang tersendiri gitu loh untuk menentukan saya menggunakan teknik pengambilan sampelnya pakai rumus Lovin atau Lemonsow gitu. Ini simple random sampling. Jadi ya udah kalian undi aja bikin kocokan gitu kan. Nah, kira-kira saya butuh misalnya populasinya ada 100 ya. Saya butuh 60 em, responden. Ya udah diundi sampai dapat 60 orang ya. Tuh. Yang dua, systematic random sampling gitu. Jadi systematic random sampling ini teman-teman ambil sampelnya dari populasi acak ya, namun sistematis atau dipilih berdasarkan jarak interval tertentu gitu. Jadi menentukan sampel ini teman-teman itu sudah punya data anggota populasi ya dan bisa diurutkan nama berdasarkan angka atau abjad. Misalnya, saya mau meneliti em, populasinya adalah mahasiswa NF yang aktif. Nah, teman-teman harus cari data mahasiswa aktif ya, entah di BAK, BAK biasanya ya, bagian kemahasiswaan gitu. Berapa banyak sih mahasiswa yang aktif di STNF mulai dari semester 1 sampai semester 8 atau semester yang belum lulus lah ya, gitu. Nah, teman-teman tentukan intervalnya berapa untuk menentukan apa namanya respondennya. Jadi misalnya, oh ini di urutan nomor 1 gitu ya. Intervalnya 5, berarti kalian mencari mahasiswa dengan nomor urut 6 gitu. Kemudian jaraknya interval lagi 5, berarti kalian mencari mahasiswa dengan nomor urut eh, habis 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Itu seterusnya. Nah, di sistem random sampling ini minusnya adalah ketika kita kesusahan untuk menemukan apa namanya mahasiswa tersebut ya, karena itu harus ya sesuai. Pokoknya nomor urut 1 itu si A, nomor urut 6 itu si B, nomor urut 11 itu si C. Ya, mahasiswa tersebut yang harus jadi responden kalian. Gitu. Kemudian ada stratified random sampling. Ya, ini pemilihan pengambilan sampel dari populasi secara acak berdasarkan strata tertentu. Jadi misalnya kalian punya populasi nih 1.000 orang. Nah, teman-teman pisahkan. Saya mengambilnya berdasarkan gender, wilayah, atau pekerjaan gitu ya. Nah, dari 100 orang dibagi 3 gitu. Nah, ada berapa persen, berapa persen. Terus apakah gender masih dibagi lagi? Ya. Atau wilayah dibagi lagi, pekerjaan dibagi lagi gitu. Sampai kemudian nanti menemukan, oh, saya hanya mengambil eh, pria saja, ya sesuai gender pria saja. Sebanyak 50% dari apa namanya 1.000 orang ini berapa? Gitu.
ya. Itu stratified random sampling. Yang keempat, cluster sampling. Jadi ini dipilih berdasarkan wilayah atau cluster. Gitu. Jadi silakan teman-teman bisa menentukan clusternya. Terus berapa banyak cluster yang akan dijadikan sampling, ya, dan dipilih apa namanya secara acak cluster mana yang akan dijadikan sampling. Contohnya ya, misalnya penelitian ini tentang evaluasi tingkat kepuasan penggunaan sistem COD SOPI, ya, yang akan melibatkan seluruh ibu rumah tangga di Indonesia. Kita tahu di Indonesia ada 37 provinsi, ya. Kita ambil berarti 37 klaster. Kira-kira nanti saya akan mengambil berapa klaster yang sekiranya adalah mewakili ya, atau hasilnya bisa digeneralisasi. Saya pilih 10 klaster aja, atau 10 provinsi. Berarti seluruh ibu rumah tangga yang ada di 10 provinsi itu dijadikan sampel kalian. Gitu. Cuma cluster sampling ini contohnya terlalu luas ya. Hanya nanti kalau misalnya teman-teman apa namanya mengerucutkan lagi itu juga bisa. Gitu. Oke, untuk probability sampling ada pertanyaan? Oke, ya. Jadi apa namanya? Ini penting ya, teman-teman, non probability atau probability sampling itu menunjukkan bahwa ketika nanti ujian, teknik apa untuk mengambil sampelnya, ya, berapa banyak sampelnya, acuannya apa, gitu. Ketika nanti dosen penguji menanyakan, ya. Jadi teman-teman bisa tuliskan. Jadi nggak harus selalu nunggu penguji itu mengarahkan gimana ya, tapi dengan teman-teman mengikuti kelas TA ini bisa kalian ditambahkan gitu kan. Terus bisa kalian diskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Gitu. Oke, nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita next ke non-probability sampling ya. Jadi kalau kita lihat non-probability sampling itu ketika eh, kita nggak punya daftar nama populasi ya, yang artinya ya udah populasi siapapun gitu kan. Contohnya ada convenience sampling atau pemilihan pengambilan sampel dari populasi ketika apa namanya peneliti itu nggak punya data populasi ya atau sampling frame. Terus peneliti ini pilih respondennya berdasarkan prinsip kemudahan gitu. Oh, kayaknya ini bisa deh dijadikan sampling penelitianku gitu kan. Pokoknya gampang aja dicari ya. Jadi misalnya contohnya evaluasi tentang tingkat kepuasan pelanggan penggunaan produk layanan seluler di satu wilayah tertentu gitu. Nah, ini peneliti hanya mendatangi satu tempat ya yang dirasa dapat menemukan responden yang representatif. Terus dapat menyebarkan kuesioner. Jadi misalnya eh, apa ya, teman-teman melakukan em, penelitian gitu kan di toko kue gitu kan, membuat website yang di toko kue. Nah, cara cari responden gimana? Ya berarti kalian harus di toko kuenya itu. Nah, siapa aja yang dipilih gitu? Ya yang datang. Nah, ibaratnya adalah kalian memilih yang datang karena si owner itu tidak punya data pelanggan. Ya, jadi kalian memilih convenience sampling. Pokoknya yang datang ke toko kue ini ada em, apa namanya kesempatan untuk menjadi responden saya, menjadi informan saya. Gitu ya, teman-teman. Sampai nanti kira-kira eh, apa namanya jumlah respondennya sudah memenuhi. Gitu. Oke. Yang kedua, purposive sampling. Kalau purposive sampling ini berarti teman-teman memilih respondennya dengan kriteria tertentu ya yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, contoh ya, jadi tentang efektivitas knowledge sharing melalui media sosial di kalangan mahasiswa ya. Di mana penelitian ini hanya milih
responden pada jenjang D3 dan S1 saja gitu. Kalau kalian mungkin ya, saya mengambil respondennya yang menggunakan sistem aplikasi, sorry, menggunakan aplikasi Siska gitu ya. Nah, kalau mahasiswa NF semuanya menggunakan Siska ya, tapi saya hanya menentukan mahasiswa yang kira-kira melihat mengakses Siska itu sering ya, kategori sering itu misalnya minimal 1 pekan itu 7 kali membuka Siskanya itu ya, termasuk purposive sampling atau menentukan responden berdasarkan tujuan atau kriteria tertentu. Nah, ya, ini yang paling gampang teman-teman, purposive sampling atau snowball sampling ya. Kalau snowball sampling ini biasanya untuk penelitian dengan tipe-tipe apa untuk topik-topik yang cukup gimana ya, sensitif gitu. Jadi misalnya di kualitatif ya. Jadi saya mempunyai satu responden kunci, kemudian untuk sorry, informan ya kalau kualitatif. Saya punya satu informan kunci yang nantinya saya menanyakan, kira-kira ada nggak informan lain yang bisa saya jadikan informan kedua saya? Nah, gitu. Jadi cari informasinya gitu. Sampai data teman-teman itu banyak ya. Jadi snowball sampling itu kan kayak snowball itu kan bola salju ya. Jadi semakin menggelinding itu semakin besar. Ibaratnya adalah data teman-teman semakin banyak dicari, dilakukan wawancara, itu akan menghasilkan semakin kaya data gitu. Itu menggunakan snowball sampling. Tapi ini kualitatif ya, teman-teman. Terus kuota sampling, jadi bentar. Kuota sampling itu biasanya pemilihan responden berdasarkan kuota tertentu. Kalau kuotanya belum belum memenuhi, itu akan masih dilakukan pencarian data ya, menentukan responden atau informan. Nah, oke. Itu aja sih, teman-teman ya. Beberapa contoh untuk teknik pengambilan sampel, probability sampling, dan non-probability sampling. Nah, saya yang mana, Bu? Silakan ditentukan sendiri teknik pengambilan sampel yang cocok untuk penelitian kalian itu apa saja. Ya, oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan. Ya, Alvin. Halo Bu, suara saya kedengaran tidak? Dengar. Ini Bu, saya mau nanya aja sih biar saya takut yang gak lost track aja. Ini kan sebelumnya saya sudah ujian proposal, Oke, oke. Ya, terus. udah direvisi. Hmm, Nah, cuman belum dikasih ke dosen ini penguji yang proposal, tapi udah dicek sama dosen pembimbing saya juga, hmm, hmm, ya kan? Nah, hmm. sekarang Sorry, Alvin, saya lagi ujian suaranya hasil tuh keputus. gimana ya Bu? Maksudnya tanggal-tanggalnya atau persiap? Kenapa Bu? Iya, suaranya Ap- keputus tadi. Jadi kan kamu udah mengerjakan revisinya, revisi Iya, proposal sudah dicek oleh dosen pembimbing. Terus, iya. hmm, Nah, saya kata dosen pembimbing saya sih nanti tinggal apa bikin surat buat apa ya? Buat kepastian udah dicek loh. Ini sama dosen pembimbing nanti dia tinggal tanda tanganin lagi dosen penguji yang itunya yang buat proposal. Nah, buat ujian hasil itu saya harus persiapannya apa aja ya, Bu? Kan aplikasi sama bab ini nih skripsinya. Terus hmm, ada persiapan apa lagi ya, Bu? Sama tanggal-tanggalnya itu loh. Saya belum terlalu ini apa paham paham. ya? Oke, sebentar. Ini berarti masalah ke administrasi ya. Iya. Alvin, sebentar, sebentar. Oh, di sini. Nah, jadi Ibu tahapannya gimana? Setelah kamu melakukan revisi gitu kan, udah dicek
dosen pembimbing, nanti kamu ada ini ya, ke link dokumen penting di sini surat pernyataan perbaikan. Ini ya, kamu Ya. ah, buat apa itu? Ya, oke. Eh, jangan itu. Oke, ya. Jadi Alvin karena sudah melakukan revisi, nah proposal ya, berarti nanti serahkan ini surat pernyataan perbaikan proposal TA gitu ya. Jadi periode ujian TA-nya berarti 2025 ganjil ya. Jadi ini dihapus aja judulnya apa. Terus bisa minta tanda tangan penguji tugas akhir. Nanti revisi kamu itu serahkan ke pembimbing, penguji TA. Ya, kalau penguji itu sudah oke, menerima, nah baru minta tanda tangan di sini. Ini surat Oke. pernyataan perbaikan proposal ya, gitu. Kemudian nanti kalau Bu, saya mau ikut apa namanya eh, ujian hasil gitu kan. Iya. Nah, ini juga harus ada surat persetujuan dosen pembimbing. Ya. Oke, sorry ya. Jadi apa namanya teman-teman bisa minta surat persetujuan dosen pembimbing ujian hasil TA ya karena udah proposal kan gitu di sini. Nah, dicek ya gitu. Salah satunya itu ya. Untuk syarat-syarat lengkapnya saya sih belum dapat informasi terbaru. Misalnya pekan depan deh gitu untuk persiapan ujian hasil ya. Oke. Ada lagi Alvin? Buat tanggalnya, oke, Tanggal. pendaftaran gitu itu masih belum ada, Bu. Eh, Pendaftaran ujian kan hasil tadi, atau gimana? kan tadi sudah disampaikan di awal pertemuan. Ini, cek aja kalender TA ya. Itu. Di tanggal 29-30 untuk ujian TA-nya, periode 2. Hanya 2 hari ya, di akhir tahun. Hanya 2 hari. Gitu. Nih, cek lagi ya. Oke. Oke, Bu, Eh, mm-mm. kasih. Ya, teman-teman tolong ya untuk bisa aware gitu kan. Apa namanya? Saya tahu teman-teman posisinya sekarang mungkin capek gitu kan ya, karena udah malam juga pulang kerja gitu ya. Tapi tolong aware karena saya pikir ini adalah semester terakhir teman-teman ya. Jadi jangan nambah semester lagi untuk menyelesaikan TA kalian gitu. Karena kalau misalnya kalian tiba-tiba tanya di grup gitu kan, atau di Bu Tiffany, nah pasti kena lagi nih gitu. Ya, jadi mumpung masih masih eh, apa namanya ada kelas TA, jadi ada kesempatan untuk kalian menanyakan apapun gitu kan. Yang bisa saya jawab ya saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab pasti saya skip gitu. Dan akan jadi PR saya. Ya, gitu. Jadi tolong aware untuk semua informasi yang sudah disampaikan di kelas TA maupun di grup gitu. Jangan sampai nanti kelabakan di akhir akhir tahun gitu ya. Takutnya adalah, waduh, ini waktunya sudah mepet, saya nggak bisa upload upload apa namanya proposal lagi karena waktunya sudah habis, nggak ada tambahan waktu kak, nggak ada dan itu banyak banget kasusnya nggak ditambah waktunya ya. Sampai ini ada loh yang tinggal ujian akhir gitu kan karena telat mengumpulkan datanya ya, nggak ada penambahan waktu gitu. Karena untuk ujian hasil, oh
ujian sidang hasil. Ya, ujian hasil itu masih prodi ya yang memverifikasi. Tapi kalau sudah sidang akhir itu BAK, itu malah streng lagi. Kalau udah ditutup ya ditutup begitu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi. Bu, kalau misalnya di lokasi penelitian saya itu nggak nggak apa ya, nggak bisa gitu kan, nggak nggak bersedia untuk ambil datanya gimana? Ganti lokasi penelitian atau gimana gitu. Nah, itu silakan bisa disampaikan ke dosen pembimbingnya ya, bagaimana keputusan terbaiknya gitu. Saya takut salah jawab ya, karena itu kewenangannya di dosen pembimbing. Silakan langsung hubungin dosen pembimbingnya ya, kalau bisa secepatnya besok lah gitu. Ya. Oke. Kalau ganti, oh iya, ya. Sebenarnya teman-teman untuk proposal ulang itu ketika memang nilainya di bawah 70 dan kalian nggak melakukan revisi gitu. Namanya. Ini masih ingat ya. Ya. Jadi ketika apa namanya? em, sebentar, saya jadi ngeblank nih mau jawab apa. Wait, ya dulu. Oh, oke. Nah, ikut ujian proposal ulang itu ketika nilainya di bawah KKM namun kalian nggak revisi gitu. Ya, itu harus ujian proposal ulang. Kemudian kalau ganti topik ya, kalau misalnya ganti lokasi saya belum tahu ya, nanti bisa dikomunikasikan sama dosen pembimbing. Kayaknya sih enggak ya selama topiknya sama. Kan ganti topik ya. Ini gitu. Nah, oke. Oke. Oh, Bu, kalau surat izin penelitian ada di mana ya, Bu, buatnya? Itu di BAK ya, teman-teman. Terus, Bu, untuk mitra itu yang isi suratnya siapa ya, Bu? Saya yang harus isi atau mitranya? Kayaknya mitranya deh. Eh, Kita cek dulu. Kesediaan mitra berarti ya mitranya ya yang bikin. Karena ada kop surat mitranya gitu. Tapi kalau misalnya surat keterangan pelaksanaan, oh ini tetap sih sama aja ya untuk mitranya juga gitu. Ini contohnya ya, teman-teman. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Loh, itu ada di mana, Bu? Maksudnya Ramadan Putra? Ini, kalau dokumen ini itu ada di link dokumen penting yang sudah saya share di grup TA. Tugas akhir ya, itu ada, cari aja deh dokumen penting, itu ada linknya. Kamu klik aja udah nemu ini kok. Tapi kalau kamu bikin surat izin penelitian ke BAAK, ya, itu. Oke, kalau saya bilang cari ya linknya di dokumen penting, itu berarti sudah saya share di grup TA, ya. Oke, oke, ada pertanyaan lagi nggak? Cukup, teman-teman? Nggak ada kendala untuk pengerjaan tugas akhir? Aman ya? Nah, saya harus pastikan ini, jangan sampai nanti tiba-tiba ada yang tanya ke grup atau Bu Tiffany, nah tiba-tiba dimarahin aja, kena semprot lagi gitu ya. Jadi tolong apa namanya teman-teman bisa aware dengan semua informasi yang di-share di grup TA maupun di kelas TA, ya. Oke, karena nggak ada pertanyaan dan kita bisa cukupkan, mungkin teman-teman sudah bisa melakukan presensi ya, tulis aja nama kemudian NIM-nya.